Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Jamidah SPDMM, Kepala SDN Rantau Kiwa 1, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Setelah saya mempelajari topik kurikulum merdeka, saya mencoba untuk mengunggah aksi nyata. Mengapa kurikulum perlu berubah? Benarkah ganti menteri, ganti kurikulum? Bapak Ibu yang berbahagia, mari sejenak kita mengingat kembali sejarah perubahan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ada lagi Rencana Pendidikan 1964. Kemudian berubah menjadi kurikulum 1968, dilanjutkan kurikulum 1975. Kemudian kurikulum 1984, CBSA dan PSBB. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dilanjutkan kurikulum 2004, kemudian kurikulum 2006, dan sekarang kurikulum 2013 serta kurikulum merdeka. Kalau dilihat dari sejarah perkembangan kurikulum selalu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, untuk pemulihan pembelajaran. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Yang pertama, pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dijadikan opsi. Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Kenapa perlu kurikulum merdeka? Indonesia mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama, diperparah dengan adanya masa pandemi. Banyak dari anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Maka kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran beragam, berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun hal-hal yang esensial pada kurikulum merdeka di jenjang SD adalah penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Apa saja keunggulan dari kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensinya peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka.
Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain-lain, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Apa saja kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Ada 3 pilihan dalam implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Satuan pendidikan dapat menentukan pilihan berdasarkan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Yang pilihan pertama, mandiri belajar. Mandiri belajar artinya menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pilihan kedua, mandiri berubah. Mandiri berubah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pilihan ketiga, mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Adapun struktur kurikulum merdeka itu terbagi 2. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yaitu untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran atau CIPI. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 mengacu pada standar kompetisi lulusan, dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahunnya. Bentuk struktur kurikulum SD atau MI dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum merdeka SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Fase A terdiri dari kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Satuan pendidikan dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Berikutnya, proporsi beban belajar di SD atau MI dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dialokasikan waktu sekitar 20% beban belajar per tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi aksi nyata saya dalam topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Semoga bermanfaat. Terima kasih.